Coba. Tetapi hanya gara-gara entah karena beda tempat ngaji atau apa sehingga dicap itu beda manhaj. Dan itu gagal nikah. Dan itu ada. Kesalahan Anda, kenapa malah Anda menguatkan statement mereka bahwasanya memang di Wahabi ada seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa dan tetap ngopi, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Sekarang kita pergi. Nah, kemarin Mesa Al-Fatih bos ya. Sekarang kita pergi ke Tarbiyah Dailenya. Ngerespon nggak nih Tarbiyah Daile nih atas sindiran atau cibiran dari Mesa Al-Fatih? Jelasnya protes itu bos. Kalau nonton, biasanya kalau Wahabi itu ya saling connect, pasti nonton. Beda kalau tidak Aswaja kan. Kalau Wahabi sama Wahabi itu saling nonton, soalnya ilmunya sama. Nggak campur subhat. Betul. Kalau akun Aswaja walaupun di tag sejuta kali nggak bakal ditonton, soalnya subhatnya menyambar-nyambar. Makanya saya yakin pasti Tarbiyah Daile menanggapi cibiran atau kritikan dari Maisya Al-Fatih. Satu kelompok Wahabi ya apa. Oke, ini bos. Oh ini bos, yang terbaru bos. Ya Allah, biasalah ya karakter Tarbiyah Daile. Ya Allah, perguruan Harry Pras diobong. Diobong orang tidak dikenal. Oh, TK. Viral kabar dari teman dekatnya. Kepala Harry Pras boncor. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Judulnya Ya Allah. Ya. Terus tanda tanya. Ini Anda tanya sama siapa? Tanya sama Allah berarti. Saya mendapatkan sebuah berita yang tidak mengenakan bagi diri saya pribadi, teman-teman. Ya, bagaimana tidak, teman-teman? Ya, saya mendapatkan kabar ya di YouTube tadi. Ya, orang ini yang memberitakannya bahwa salah satu sahabat saya, ya Mas Harry Pras, itu katanya, teman-teman ya, seperti ini. Ya, silakan Anda baca. Ya, ya Harry Pras dirawat di rumah sakit. Ya, berani kritik Ustaz Omar Mita, ya kepala Harry Pras bocor, ya dilempari ya botol katanya. Ya, saya kaget teman-teman. Ya melihat ya pemberitaan ini, ya orang ini memberitakan Mas Harry Pras ya keadaannya seperti ini. Bahkan kalau kita lihat ya di thumbnailnya ini, coba lihat ya beliau itu ya ada gambar orang yang terbaring ya mengenakan selang ya kemudian dilingkari. Jadi saya teman-teman ya saya ini kaget. Bagaimana tidak? Ya karena terakhir kali saya komunikasi saling chattingan dengan Mas Harry Pras itu malam tadi. Dan saya yakin betul beliau itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Masih ada chattingannya di sini chatnya. Kok ada thumbnail begini bunyinya Harry Pras ke rumah sakit itu dirawat gitu. Kaget. Soalnya kenapa kaget? Soalnya biasanya cuma saya yang pakai judul kayak gini. Kenapa sekarang ada lagi tuh? Kenapa sekarang ada tuh Wahabi tuh? Ya kan sama-sama Wahabi. Waduh. Cuma teman-teman di sini saya ya berpikir ya dalam artian saya nggak mau telan mentah-mentah suatu berita itu yang datang kepada saya. Ya makanya atas hal itu saya coba cross check. Ya langsung saya mengecek kepada ya channel tersebut. Ya setelah saya cek, saya baca baik-baik di thumbnailnya. Ternyata ternyata ada tanda tanyanya teman-teman. Artinya ya nggak masalah. Berarti itu kan diksi kalimatnya adalah merupakan bentuk pertanyaan. Ya bukan pernyataan. Apakah antum kafir sekarang? Gitu. Hanya dia Tarbiyah Daile bales ya kan, bales. Oh, apakah Anda anjing? Nah, cuma nanya-nanya saja. Tanya, terus balas lagi tanya. Pertanyaan bukan statement. Bukan. Oh, Mas Tarbiyah Daile, apakah Anda dajjal? Gitu. Oh, tanya, dibalas tanya lagi. Iya. Oh, apakah Harry Pras ini syaiton? Gitu-gitu aja terus tanya-tanya, saling tanya. Gak apa-apa. Bukan Gak apa-apa. Kan cuma tanya. Habis itu bawa balok. Apakah tahu Anda ini? Oh belum tahu. Tuh, bagaimana rasanya? Cuma tanya. Aduh, ini ngelawak Wahabi ini teman-teman ya. Tanya bos ya. Nih ya mengangkat suatu tema atau pembahasan yang sebenarnya beliau ini belum pahami. Ya, beliau tidak memahami yang saya bela itu di sisi apanya. Ya,
Sudah jelas di video saya yang pertama dan kedua itu. Saya membela Ustaz Omar Mita bukan syubhat atau penyimpangannya. Khusus di video beliau marah-marah itu yang beliau ucapkan, lihat narasi beliau marah-marah itu. Beliau kan mengatakan, menyampaikan bahwa ada oknum-oknum salafi yang seperti itu. Ya sampai rela menceraikan istrinya hanya gara-gara beda manhaj, sampai rela tidak jadi nikah hanya gara-gara beda manhaj. Ya, itu fakta yang disampaikan oleh Ustaz Omar Mita. Bahkan ada saudari dari teman saya yang gagal nikah hanya gara-gara apa? Beda manhaj, beda tempat ngaji. Ya, beda tempat ngaji dianggap beda manhaj. Secara rumus Wahabi, perwahabian tuh. Ya, orang ini nggak salah sebenarnya. Soalnya apa? Dia ini sebenarnya nggak bela kesubhatan Ustaz Omar Mita, cuma dia membenarkan kejadian yang menimpa orang-orang Wahabi ini sebenarnya, gitu loh. Yang dia membenarkan apa yang diceritakan oleh jamaahnya Ustaz Omar Mita yang bertanya itu, serta statement dari Pak Omar Mita, dari Ustaz Omar Mita itu benar emang, gitu loh, bahwa ini membenarkan. Nah, kesalahan Anda di situ, Bang. Kenapa Anda membenarkan tuh? Wahabi ini nggak suka, Bang. Kesalahan Anda, kenapa malah Anda menguatkan statement mereka bahwasanya memang di Wahabi ada seperti itu. Itu kesalahan Anda. Harusnya Anda menutupi juga tuh. Saya nggak ada, bersih. Nggak ada. Kesalahan Anda di situ. Anda nggak sadar. Kayaknya yang nggak paham Anda di sini, Bang. Anda diserang tuh gara-gara apa? Anda bicara fakta. Harusnya bohong tuh Anda. Anda nggak ngerti ajaran Wahabi ternyata. Bahkan cerita saudaranya temennya saudarinya, aduh, tambah karu-karuan. Tambah ketahuan lagi. Makin ketahuan. Arab Saudi, Bapak. Saya nantang juga teman saya itu. Antum kalau bisa mendatangkan satu berita saja, ulama-ulama salafi, ulama-ulama Wahabi yang ada di Mekah Madinah, ulamanya yang pada jemaahnya, maka saya akan acungkan jempol depan muka Anda. Seorang pendakwah di Arab Saudi diadili karena memperkaos anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun. Informasi, pendakwah ini tingkat nasional, sering diundang di televisi-televisi nasional Arab Saudi. Hamdi bersalah dan menghabisi anak perempuannya yang berusia 5 tahun. Kalian mau cari yang bejat seperti apa? Lengkap. Satu saja sudah, lupa sudah. Siapa nama saya? Siapa? Saya orang mana? Oke. Padahal tempat ia mengajar, ya, si akhwat ini tempat mengajar, itu di pondok yang notabene sering juga mengundang Ustaz Khalid Basalama untuk hadir untuk mengisi kajian di situ. Coba. Tetapi hanya gara-gara entah karena beda tempat ngaji atau apa sehingga dicap itu beda manhaj. Dan itu gagal nikah. Dan itu ada. Semoga bisa didengar. Beda ngaji, beda pesantren. Beda ustaz saja. Beda ustaz saja sudah. Ya karena itu kan beda pendapat. Ustaz ini ngertiin hadis sesuai dengan pemahamannya. Ustaz ini tahu hadis cuma sesuai dengan pemahamannya. Nggak ketemu nih antara hadis ini beda tuh pengertiannya. Akhirnya saling tahdirus. Dia yang syubhat. Kata Ustaz ini juga dia yang syubhat. Muridnya sama-sama tanya, saya suka dengan itu. Bukan, dia muridnya Ustaz syubhat. Yang Ustaz satunya juga bilang gitu, jangan. Dia murid Ustaz syubhat. Nggak boleh berteman. Sampai nikah nggak boleh. Makin berteman aja nggak boleh. Nah itu masalahnya tuh kalian itu. Kritik Ustadz Omar Mita. Kenapa muncul orang ini? Kenapa emangnya kalau saya muncul, Bang? Itu kan hak saya. Gimana? Anda belum paham aja. Ketika Heri Pras itu bahas Omar Mita, seluruh Wahabi itu harusnya diem, jangan mengkritik Heri Pras. Kenapa Anda muncul tiba-tiba? Jangan-jangan Anda bukan satu komando tuh kan, gitu mencurigakan nih. Iya bos, kan sekali muncul ya harus mendukung. Harus mendukung. Ini tapi kan sudah satu komando tuh harusnya. Ini kenapa Anda tiba-tiba muncul sendirian nih? Beda, mengkritik sendirian tuh. Wah, ini bukan salafi kayaknya gitu, kan gitu. Ditambah lagi Anda membenarkan fakta-fakta yang ada. Wah, ini kacau nih orang kan gitu. Ini kita harusnya nih memframing, seharusnya bulan ini nih target untuk menurunkan ratingnya Ustadz Omar Mita ini tercapai, ya kan? Jadinya gagal gara-gara Tarbiyah Daily ini yang di luar perencanaan ini. Kenapa? Padahal Ustadz Omar Mita sendiri teman-teman, beliau bukanlah seorang ustadz yang bermanhajkan salaf. Nah, kalau bukan manhaj salaf, ya, lantas apakah setiap perkataannya, perbuatannya harus kita salahkan seterusnya? Semuanya. Begitu ada perbuatan atau perkataan yang benar, kita tetap salahkan. Hanya gara-gara dia tidak ustaz bermanhaj salaf.
Oke. Harusnya sih Bang ya, menurut peraturan perwahabian tuh, memang gitu aturannya. Nggak boleh sudah. Kalau sudah syubhat tuh, sudah nggak boleh diambil pendapat-pendapatnya. Nggak boleh, seharusnya kan gitu. Harus satu komando. Jadi yang dimaksud di atas kebenaran itu ya, berdiri di atas kebenaran berdasarkan Quran, hadis dan pemahaman ulama salafus saleh versi Wahabi saja. Kalau Al-Quran dan hadis, pemahaman ulama salafus saleh versi di luar Wahabi itu, jangan. Mereka syubhat. Soalnya apa? Beda alumni. Di sini sebenarnya urusannya ini beda alumni tuh. Ini kan pasti atas rekomendasi ustadznya tuh. Dia bukan Ustadz Salafi. Karena apa? Beda alumni. Ustadz tadi Hidayat diserang. Bukan Ustadz Salafi. Kenapa? Beda alumni. Bukan alumni Saudi itu. Bukan, Bos. Bukan. Pertama lulusannya dulu. Kemudian baru statement-statementnya. Kalau nggak sejalan, ditahdir sudah. Kalau beda negara tapi masih sejalan tuh masih mending. Seperti Ustadz Dzulkarnain Sanusi. Lulusan Yaman mereka dia tuh. Iya. Lulusan Yaman. Tapi ya itu masih satu frekuensi tapi tetap mentahdir saja di Jawa tuh. Ini lagi-lagi sausnya membuat kalian sadar, coba. Ya, apa karena beliau bukan ustaz bermanhaj salaf? Lantas kita ini ya harus menyalah-nyalahkan terus beliau. Sekalipun Ya iyalah Bang, seperti Anda loh Bang. Masa Anda lupa Bang? Seperti Anda Bang, setiap hari nyalain Gus Miftah. Itu Gus Miftah. Bang. Gus Miftah terus. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.